Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana peserta didikku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1, terlebih dahulu sebaiknya kita membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam lidinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Amin. Oke, di sini kita kemarin masih sampai di materi tentang ayo belajar Al-Quran soal ikhlas. Sekarang kita pindah ke pelajaran Allah SWT Maha Raja dan ayo kita sholat. Allah SWT Maha Raja dan ayo kita sholat. Nah, sekarang ini kesempatan kali ini Bapak harus membahas dua materi ya, tentang Allah SWT Maha Raja dan ayo kita sholat. Nah, di sini materi tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Raja. Jadi sini peserta didikku harus meyakini, harus yakin di dalam hati dan dibuktikan secara implementasi, secara perilaku. Jadi kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Raja, berarti tidak ada raja-raja yang bisa mengalahkan kehebatan atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Dan cara pembuktiannya adalah kalau memang kita meyakini Allah itu Subhanahu wa taala Maha Raja, maka contohnya seperti kita ketika kita berharap kepada seorang raja, maka begitu pula kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan harus lebih. Dan dimana kalau kata raja, apa yang raja perintahkan, maka kita sebagai rakyat harus melaksanakannya. Sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami laksanakan. Jadi peserta didikku, Bapak harap cara untuk meyakini Allah SWT Maha Raja adalah dengan cara melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Maksudnya segala perintah Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah. Nabi SAW beribadah, sholat tepat pada awal waktunya. Ketika azan dikumandangkan, Nabi sholat. Setelah azan dikumandangkan, Nabi pun melaksanakan sholat. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW menghormati orang yang lebih tua, menyayangi anak-anak dan menghargai sesama. Jadi begitu pula yang harus kita lakukan. Dan bagaimana cara menjauhi larangan Allah SWT? Dan itu caranya, ya apa yang tadi dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah minum khamar, tidak pernah berjudi, tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah berzina, dan tidak pernah hal-hal yang lain yang dia lakukan yang bertentangan dengan syariat agama. Jadi itu yang kita lakukan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Raja, maka begitu contohnya seperti kita tidak mentaati guru, tidak mengerjakan tugas dari guru, maka hukumannya didapat adalah dia mendapatkan nilai. Nah, begitu pula ketika kita tidak taat kepada Allah yang Maha Raja, maka Allah akan menghukum kita. Kalau kita banyak dosa nanti ketika dibangkiti pada mahsyar, maka kita akan disiksa ketika pada mahsyar. Itu masih pada mahsyar disiksa, bagaimana tidak di neraka nanti. Wow, nauzubillah min zalik. Al-Malik artinya adalah Allah Maha Raja. Al-Malik artinya adalah Allah Maha Raja. Al-Malik artinya adalah Allah Maha Raja. Nah, jadi kalau soal Bapak Al-Malik artinya apa? Jadi artinya adalah Allah Maha Raja. Oke. Kalau Allah Maha Raja berarti raja itu berarti dia memiliki kekuasaan. Apa saja bisa dia lakukan. Itu artinya dari seorang raja. Nah, jadi di sini raja. Di sini nanti contohnya adalah
Allah Subhanahu wa taala Maha Raja dan Allah menciptakan alam semesta ini. Wow, luar biasa dengan susunan yang sangat teratur. Planet-planet di tata surya ini, Bima Sakti, itu Allah sudah atur, Allah sudah rancang supaya planet-planetnya tidak saling tabrakan. Wow, subhanallah. Planet bumi tidak tabrakan dengan planet Mars, planet Jupiter tidak baku tabrak dengan planet Merkurius, planet Merkurius tidak baku tabrak dengan matahari, bumi tidak baku tabrak dengan bulan. Oh, luar biasa. Allah sudah atur, Allah jaga. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Raja. Allah yang menciptakan alam semesta. Di sini juga kita langsung masuk ke dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Kenapa disebut dua kalimat syahadat? Karena ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, itu satu kalimat. Kalimat kedua wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu kalimat kedua. Jadi itu adalah bunyi dua kalimat syahadat. Ketika orang baru mau masuk Islam, orang dari agama lain masuk agama Islam, maka diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat untuk pengikraran bahwa dia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari dua kalimat syahadat. Dia harus berikrar, harus berjanji. Ketika dia berjanji, maka dia harus taat. Tidak boleh dia ingkar. Apabila dia ingkar, termasuk golongan orang-orang yang munafik. Apabila dia menjadi golongan orang munafik, maka tempatnya ada di dalam neraka jahanam, neraka paling dasar. Luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Di sini Bapak ulang dua kalimat syahadat, bunyinya dengan baik-baik ya Pak Didiku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya tiada Tuhan selain Allah, berarti cuma Allah satu-satunya tempat kita berharap, tempat kita meminta, tempat kita berdoa, tempat kita bergantung keinginannya kita, tempat kita beribadah, semua tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada yang lain. Tapi apabila masih ada yang lain, jadi kita berdoa kepada Allah, tapi kita berdoa kepada yang lain, maka itu sudah kita menduakan Allah. Itu suatu perbuatan yang musyrik. Itu adalah salah satu dosa yang tidak bisa Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ada perbuatan dosamu musyrik. Menduakan Allah. Ya, kalau kita meyakini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus pegang teguh itu bersaksinya kita, sumpahnya kita. Maka apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah harus kita tinggalkan. Apa yang diperintahkan kita laksanakan, dan apa harus dilarang kita harus tinggalkan. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi kita meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dia tidur sampai tidur kembali, maka itu semua yang harus kita lakukan. Karena sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mafhum artinya, telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama menafsirkan ayat tersebut adalah siapa lagi kita harus contohi? Manusia yang terbaik, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling tidak pernah merasakan namanya sakit kecuali ketika ajalnya menjemput Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah baru sakit. Di mana manusia sekarang yang tidak pernah merasakan sakit? Semua kita masuk sekarang pasti merasakan sakit. Rasulullah tidak. Rasulullah nanti ketika menjelang ajalnya baru merasakan namanya sakit. Jadi kalau kita meyakini adalah Muhammad utusan Allah, berarti kita sudah berikrar dan sudah berjanji bahwa Muhammad adalah satu-satu contoh kita, panutan kita dalam kehidupan ini. Apa yang telah dia sabdakan maka kita ikuti, apa yang telah dia perintahkan maka kita laksanakan, dan apa yang telah dia larang maka jangan kita kerjakan. Apa yang telah dia larang kita harus tinggalkan. Itulah salah contoh-contoh kalau kita telah betul-betul sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Oke ya. Selanjutnya
Kita pindah kepada pelajaran selanjutnya, pelajaran 9, yaitu ada ayo kita sholat. Nah, pelajaran 9 adalah ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Yang pertama adalah dalam sesuai hadis Rasulullah SAW, perkara yang pertama kali yang akan dihisab atau yang akan dipertanyakan atau yang akan ditimbang amalnya adalah perkara sholat. Yang pertama kali dihisab adalah perkara sholat, karena sesuai hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, apabila sholatnya baik maka baik pula amalan yang selanjutnya. Dan hadis Rasulullah yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, surga itu memiliki pintu-pintu dan pintu-pintu memiliki kunci, dan kunci pintu surga adalah sholat. Jadi bagaimana orang mau masuk dalam surga kalau dia tidak sholat? Dan sholat adalah termasuk rukun Islam. Nah, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat yang sudah kita cobakan tadi, 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah puasa. Yang keempat adalah zakat. Yang kelima adalah haji. Itu adalah rukun Islam. Jadi ingat, rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah zakat, yang kelima adalah haji. Jadi itu adalah rukun Islam. Jadi rukun Islam itu harus kita penuhi. Apabila kita tidak penuhi rukun Islam, maka kita akan celaka. Nah, tapi untuk yang kelima, poin yang kelima ini, haji itu bagi orang yang mampu. Mampu di sini para ulama mengatakan ada 2, mampu secara finansial, mampu dalam kondisi keuangan, dan mampu dalam kondisi fisik. Nah, dua-dua harus dia miliki ketika melaksanakan ibadah haji. Oke. Di sini sholat. Oke, sholat itu ada berapa waktu dan dilaksanakan dalam sehari semalam? Ada 5. Ada pertama itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bapak ulangi, sholat itu ada 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, kita pindah. Sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Zuhur ada berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib ada berapa rakaat? 3. Isya ada berapa rakaat? 4. Jadi totalnya semua ada 17 rakaat. Ingat, semua ditotalkan dalam 5 waktu ini, jumlah rakaatnya adalah 17 rakaat. Dan dalam itu ada termasuk adalah sholat 5 waktu, itu ada sholat wajib. Sholat wajib umat Islam ada 5 waktu yang tadi Bapak sebutkan, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi di situ itu ada namanya sholat sunnah. Ada sunnah. Kalau subuh semua ada sholat sunnah qabliyah. Untuk subuh. Dan untuk zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Sebelum dan sesudah sholat zuhur. Asar itu ada itu qabliyah. Sebelum sholat asar tiada ba'diyahnya. Sesudah sholat asar tidak ada. Sholat maghribnya yang ada sholat sesudah sholat maghrib itu adalah sholat ba'diyah. Kalau isya sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qabliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Dia sebelum dan sesudah sholat isya ada sholat sunnahnya. Selain itu ada sholat namanya sholat sunnah yang hampir diwajibkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat tahajud. Sesuai hadis Rasulullah SAW, bersabda ya mafhumnya, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan semua umatku untuk melaksanakan sholat tahajud. Seandainya tidak memberatkan, tapi ternyata sholat tahajud ini saya memberatkan bagi umat muslim. Sunnah saya semua memberatkan, bagaimana sholat wajibnya kita? Kadang-kadang ketika muadzin sudah mau kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih asik bermain, pasti masih bermain dengan teman-teman, masih ada yang tidur, masih ada yang makan, tidak melaksanakan perintah Allah SWT. Wajib saya kita tinggalkan, bagaimana yang sunnah nanti melaksanakan. Jadi begitu. Jadi sholat itu ada terbagi 2, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Itu ya, sholat sunnah. Jadi untuk yang laki-laki, biasakan untuk mulai sekarang, dibiasakan untuk melaksanakan
sholat, karena sudah hadis Nabi, ketika anak kalian sudah berumur 7 tahun, maka perintahkan dia untuk melaksanakan sholat, diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Tetapi ketika dia sudah umur 10 tahun, dia tidak melaksanakan sholat, maka pukullah. Maksud di sini kata korek pukul bukan pukul secara fisik, tapi kan dia hukuman, kali tidak boleh dia main HP kalau dia tidak sholat, itu, atau tidak dikurangi uang jajannya, itu masuk hukuman. Bukan hukuman dia supaya ada rasa jerah, supaya dia mau melaksanakan sholat, karena sholat adalah kewajiban bagi umatmu muslim, tidak boleh tinggalkan, apalagi sholat wajib tidak boleh. Karena apabila kita meninggalkan sholat wajib, maka kita tiada bedanya dengan orang-orang kafir. Nah, itu ada hadis juga begitu itu. Karena perbedaan antara orang muslim dan orang kafir ada terletak pada sholat, pada sholatnya. Nah, jadi Pasajiku, Bapak harap materi yang Bapak sampaikan ini semoga Pasajiku bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya. Nah, jadi untuk sedikit yang kelas 1 ini tolong mulai sekarang dilatih untuk melaksanakan sholat apakah di masjid atau di rumah untuk sekarang. Dilatih untuk biasakan untuk melaksanakan sholat, karena ketika umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, masuk 11 tahun, ketika kalian sudah balik, maka kalian sudah dapat apabila tidak melaksanakan sholat, maka jatuh sudah hukuman dosa. Apabila sudah dosa, maka siap-siap masuk dalam neraka. Nah, pasti diikut yang masukkan mau masuk dalam neraka. Jadi kalau tidak mau masuk dalam neraka, maka laksanakanlah sholat. Apabila sholat kalian baik, maka baik pula yang lainnya itu nanti akan mengikuti. Intinya ini saja sholat kita kerjakan, kita kasih baik sholat saja, kita kerjakan baik sholat. Kenapa? Bila sholatnya kita sudah baik, maka semuanya akan menjadi baik pula. Karena kunci kehidupan manusia ada di dalam sholat. Nah, jadi ya pas diriku, jadi kunci kalau menjadi anak yang baik itu adalah terletak di sholatnya. Kalau kita menjadi anak yang baik, yang soleh, yang pintar, sholat saja, sholat, kuncinya sholat. Kalau sholatnya kita sudah baik, betul sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, sesuai yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakin pasti kita akan menjadi manusia yang terbaik. Karena para sahabat begitu, para sahabat mencontohi Nabi, bagaimana cara ibadah Rasulullah SAW, itu mereka ikuti. Wow, luar biasa. Ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk dalam surga. Wow, sudah dijamin, padahal mereka masih hidup. Tapi kalau sudah dapat kabar gembira, mereka semua 10 orang yang sudah dijamin masuk dalam surga. Wow. Kalau Bapak dibilang ada namanya Bapak di situ, wow, Bapak sangat bangga sekali. 10 orang yang sudah jamin masuk dalam surga. Wow, luar biasa. Bukan masuk dalam tentara, masuk dalam kepolisian atau jadi pegawai, enggak. Tapi ini menjadi masuk dalam surga. Wow, luar biasa, tempat yang abadan selama-lamanya. Jadi Bapak harapkan peserta didikku perbaiki sholatnya. Kalau bisa sholat tepat awal waktu, yang itu tunda sholatnya, latihan mulai sekarang sholat. Karena ketika kalian itu tidak selamanya akan menjadi anak-anak, dan kamu akan menjadi dewasa. Ya, tapi